Ramadan dia harus mengganti puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau nggak mampu Pak Ustaz, kalau nggak mampu nanti ke rumah saja. Kita bicara empat matanya, jangan di sini. Enak. Ya. Yang kedua, kenapa dikatakan bulan mulia? Karena setiap amal kebaikan pahalanya 2 kali lipat ketimbang di bulan-bulan yang lain. Makanya mulai sekarang kita mulai menanam, perbanyak semangat amal-amal, ditingkatkan. Kenapa? Jangan sampai nanti kita ketemu Ramadan kita ketinggalan banyak. Mulai sekarang pemanasan dulu. Ya, sebaliknya perbuatan maksiat juga dosanya 2 kali lipat ketimbang berbuat maksiat di bulan yang lain. Karena ini bulan-bulan mulia, ya. Makanya waktu tahun terjadi tsunami 2004 itu banyak orang bingung. Kalau memang tsunami itu adab, kenapa kok Aceh dulu, kok bukan Bali dulu? Kira-kira ada yang punya pemahaman seperti itu, Pak? Kalau memang ini adab, kenapa Bali tempatnya orang, tempatnya zina? Kenapa gak disapu dulu sama tsunami, kok malah Aceh? Hadirin, ternyata setelah diselidiki, di saat itu banyak tokoh agama, ulama-ulama yang dibunuh oleh orang tak dikenal. Ulama-ulama, tokoh-tokoh agama, bahkan rektor-rektor Universitas Islam itu dibunuh oleh orang tak dikenal. Kata TNI GAM, kata GAM TNI, begitu seterusnya. Sehingga begitu ada maksiat, nggak ada yang ingatkan. Jadi mulai dari Lokngah sampai Melabuh di pesisir pantai itu sekitar 300 km itu dipakai tempat prostitusi. Ya. Jadi kencingnya orang-orang luar negeri itu kalau dari luar negeri ke situ. Sedangkan Aceh mendapat gelar Serambi Mekah. Ya, Serambi Mekah dipakai zina, Pak. Wah, marah yang punya. Segini aja sudah mereka tahu sampai saya mau tanya. Ada orang main dadu di gardu. Ada orang main dadu di dalam Masjid An-Nur yang sampai usir dulu siapa? Halo, yang sampai usir dulu supaya pergi siapa? Masjid. Yang di gardu apa di masjid? Masjid. Di masjid, di tempat mulia, Pak. Kalau di gardu ya sudah memang tempatnya di situ. Ya, nah ini hadirin, jadi mumpung bulan mulia, kita banyak-banyak tingkatkan amal soleh kita. Kemudian apalagi yang dianjurkan? Nah, tadi alhamdulillah imam kita tadi sudah melantunkan atau memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Banyak-banyak baca doa, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Bahkan para sahabat, hadirin, sahabat itu setahun dibagi 2. 6 bulan sebelum Ramadan minta dipertemukan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan minta amalannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan begitu, selesai Ramadan kan bebas merdeka, disembuh, diterima muka atau urusan. Ya, sahabat enggak, 6 bulan sebelum Ramadan dia minta kepada Allah ditemukan Ramadan. Setelah Ramadan mereka minta lagi kepada Allah supaya amalan-amalan setelah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking khawatirnya jangan sampai amalan yang begitu dahsyat, fadilahnya, keutamaannya, pahalanya ternyata dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baik. Amalan apa lagi yang dianjurkan dalam bulan Rajab ini? Yaitu membaca doa atau membaca zikir, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Pagi 70 kali, petang 70 kali. Kalau dihitung menit paling 4 menit ya, sampai 5 menit. Ya, bahkan di masjid-masjid di Jakarta kemarin begitu assalamualaikum, zikirnya apa?
Rabbi firli warhamni wa tub 'alayya 70 kali, baru zikir yang biasanya. Ya, Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wa tub 'alayya, terimalah taubatku. Ya, berapa kali Pak? 70 kali. Baik. Yang ketiga, dalam bulan Rajab ini ada satu kejadian yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengabadikan di dalam kitab sucinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya di dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama, menceritakan tentang kejadian yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla, memperjalankan di waktu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina yang diberkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad kebesaran-kebesaran kami, ayat-ayat kami, kehebatan-kehebatan kami, kemahakuasaan kami. Inna huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya, kejadian ini Allah memuji dirinya sendiri dengan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Sebelum menceritakan Isra Mi'raj ini, Allah memuji dirinya sendiri. Hadirin, tasbih atau memuji Allah ini termasuk amalan yang fadilahnya luar biasa. Ya, semua kebaikan yang ada di dunia ini itu semuanya muji, muaranya kepada Allah. Kalau Allah memuji Allah, siapa yang dipuji? Allah. Kalau Allah memuji makhluk, misalnya Allah memuji kanjeng Nabi, yang dipuji siapa sebetulnya? Allah. Ya, kalau ada orang memuji Allah, yang dipuji siapa? Ya Allah. Kalau ada orang memuji orang, hakikatnya dipuji siapa? Ya Allah. Ya, Pak Imam tadi itu suaranya merdu ya, bagus ya. Yang dipuji siapa sebetulnya? Pak Imam atau Allah? Ya Allah ya, yang menciptakan suara itu siapa? Pak Imam nggak bisa menciptakan suaranya, Allah itu Pak. Ya, sampai memuji-muji artis misalnya, itu hakikatnya yang dipuji siapa? Allah. Ya, Sarukan itu perempuan kan ya. Tanyakan Sarukan, Sarukan, kamu selama punya badan ini yang kamu bikin sendiri yang mana? Tidak ada, semuanya dari jurang itu juga semuanya Allah. Sebaliknya, kalau kita menghina ciptaan Allah, hakikatnya dihina siapa? Allah. Makanya hati-hati, menghina hati-hati. Ya, kalau ada orang menghina, oh dasar pesek kamu itu, yang tersinggung siapa? Aduh, yang tersinggung siapa? Allah. Ya, jangan, lidah kita jangan dipakai untuk menghujat, mencaci, jangan. Ya, menghujat, mencaci cipta-cipta Allah, jangan. Urusan makanan juga begitu. Tidak boleh mencaci makanan. Kanjeng Nabi kalau suka dimakan, nggak suka jadi tinggal. Jangan ada cacian atau ucapan yang tidak menyenangkan. Ini rendang ini enak, tapi wasin. Ini nggak boleh Pak. Sudah enak dimakan habis, nggak enak tinggal aja. Beli soto, waduh kuahnya enak sekali. Tapi ayamnya nggak bau ya. Bau apa? Di bawah ayam. Masa ayam bau onta? Ya, sudah usah. Enak dimakan, tidak enak ditinggal. Makan aja loh. Kanjeng Nabi tidak berani mencaci, apalagi manusia. Karena yang tersinggung mesti Allah. Ya, nah ini baik. Nah, hadirin rahimakumullah, kita ini Allah diperintah untuk banyak-banyak memuji Allah.
dan Allah senang kalau dipuji. Dan fadilahnya memuji Allah itu luar biasa. Allah berfirman, wasabbihu bukratan wa asila. Wasabbihu sabhan katsira. Bertasbihlah kalian kepada Allah pagi dan petang. Ya, disuruh banyak-banyak dan bertasbihlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak tasbih. Ya, karena Allah senang dipuji, Pak. Dan muji Allah ini fadilahnya besar. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah walhamdulillah. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, yang berat di timbangan, dan disukai Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Bahkan di masjid-masjid yang didominasi Bubuan Banjar biasanya sebelum qomat, habis salat sunnah qobliyah subuh, sebelum qomat biasanya zikirnya Pak. Subhanallah bihamdi, subhanallah astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallah astagfirullah 100 kali. Apa fadilahnya? Akan dimudahkan urusan dunianya. Yang mudahkan siapa? Allah. Bagaimana caranya? Ya terserah Allah. Ya, terserah Allah. Kalau Allah yang ngasih gampang. Ada sahabat namanya Sayyidina Miqdad radhiyallahu anhu datang kepada Nabi bawa 18 keping uang dinar. Satu keping itu 4 gram. Kalau kalian 18 berapa gram? Ya, dibawakannya Nabi. Ya Rasul, saya tadi ke toilet, bahasa kita ke toilet ya. Kalau dulu apa? Kalau dulu apa? WC ya? Apalagi bahasa lainnya? Jamban. Saya tadi pagi ke Jamban ya Rasul, tahu-tahu ada tikus keluar dari lubangnya bawa kepingan emas sampai bolak-balik 18 kali. Dan ditanyakan apa? Ini berapa zakatnya? Berapa zakatnya? Kata Nabi, kamu tadi waktu tikusnya keluar, kamu tanganmu sempat gini kan? Enggak, datang sendiri dia. Iya. Berarti 5%. 5%. Zakat rikas itu 10%, Pak. Ya kalau kita menemukan harta karun itu kalau dengan usaha 5%. Kalau tanpa usaha 10%. Jadi nemu emas itu yang ditanyakan bukan dipakai belanja ke mall mana nih ya Rasul? Enggak. Kita kan zakatnya berapa? Tikus Pak, sahabat saking hebatnya sahabat sampai ke Jamban itu dapat emas. Saking hebatnya amalan sahabat. Ya, kita kepingin emas bertahun nggak dapat apa-apa. Sampai di depan Ka'bah minta emas yang dikasih. Ini ke Jamban dapat emas. Kok bisa? Kalau Allah mau apa? Ya, makanya bertasbih. Jangan dikira kalau kita bertasbih dari mana dapat uang, itu nanti urusan Allah. Allah yang ngasih. Ya, baca tasbih, banyak-banyak memuji Allah. Kita ini kan hampir jarang kita memuji Allah. Padahal di dalam sholat kita memuji Allah. Kita rukuk itu hadirin memuji Allah. Kita sujud memuji Allah. Selesai sholat 33 kali kita harus memuji Allah. Ya, karena Allah itu senang kalau dipuji. Kita ini kan terlalu sibuk memuji-muji orang, apa? Sampai lupa memuji Allah. Waduh, Ronaldo dikontrak sama Arab Saudi 3 triliun. Luar biasa. Ini dipuji siapa? Ronaldo. Ya, kita dulu masih ingat ada boneka sampai ada nyanyiannya, namanya boneka dari India. Ada yang apa lagunya? Mungkin ibu-ibu ada yang masih apa? Bisa menyanyimu di depan? Ya, boneka dari
Masih ingat Pak ya? Boneka cantik dari India, bisa menangis, bisa tertawa. Hanya bisa menangis, bisa tertawa, dipuji-puji sampai dibikinkan lagu Pak. Saya mau tanya, cantik mana antara boneka dari India dengan anak kecil yang gendong boneka tadi? Halo? Cantik yang gendong Pak. Hebat mana yang gendong boneka dari India dengan boneka India tadi? Kalau boneka dari India kan memang bisa nangis, bisa tertawa. Ada yang gendong ini bukan hanya bisa nangis, bisa makan, bisa minum, bisa lari. Ya, ini kan nggak dipuji. Yang dipuji malah boneka dari India. Memang kita rubah aja. Ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mulai peristiwa Isra dan Mi'raj dengan tasbih? Karena kejadian ini luar biasa Pak. Berangkat dari Mekah ke Palestina, ini kalau ditempuh dengan jalan normal waktu itu butuh waktu 2 bulan. 2 bulan nanti 2000 kilo. Ya, belum lagi dari Mi'raj, dari Masjid Al-Aqsa naik lagi pertama, kedua sampai ke Arash, kemudian ke Mustawa, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, sampai berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang disampaikan baginda Rasul ketika berjumpa dengan Allah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan hanya milik Allah. Maka dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, semoga keselamatan, keberkahan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada wahai Nabi. Maka Nabi pun balas lagi, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan tercurah kepada kami juga orang-orang yang soleh. Ya, siapa orang yang soleh? Nanti kita bahas lagi. Malaikat yang melihat peristiwa ini, mereka tidak mau ketinggalan. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah kejadian. Makanya setiap baca doa tasyahud, ingatlah ini adalah peristiwa baginda Rasul Isra dan Mi'raj. Ya, makanya dalam sebuah hadis baginda Rasul pernah menyampaikan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi orang yang sholat dengan khusyuk ini itu akan mendapatkan kenikmatan sama dengan ketika baginda Rasul bertemu langsung dengan Allah. Kenikmatan kita sholat itu hadirin bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita ceritakan. Kenikmatan dalam sujud, kenikmatan dalam zikir, ya, itu nikmat bagi siapa yang sudah sampai ke derajat itu. Andaikan mereka tahu nikmatnya sholat, pasti akan sholat mereka. Mereka belum tahu. Bahkan di Mesir pernah ada seorang aulia yang mengatakan, wahai raja, seandainya kamu tahu apa yang ada dalam hatiku, tentu kamu akan kejar aku, kamu belah dadaku, kamu ambil itu hatiku. Kenapa? Saking nikmatnya, saking syahdunya dia punya hati yang dipakai sering bermunajat kepada Allah. Ya, kalau dipikir loh Pak, kita subuh ngantuk begini, ngapain datang ke masjid ke musola sholat? Saya mau tanya. Ya, kan ada rasa kenikmatan, ya, ada rasa membuat hati tentram. Justru kalau kita sholat pas adzan kita kebingungan, takut ketinggalan. Ada yang sudah merasakan seperti itu? Apa adzan subuh tenang dipakai selimutan aja? Apa kita begitu dengan dari subuh langsung loncat ingin cepat-cepat melaksanakan ibadah? Ya, hadirin, orang kalau makan enak biasanya cerita, betul kan? Ada rawon, ya, sudah enak, murah, rugi kalau nggak beli. Ya, nah, sebaliknya kita ini salat subuh nikmat nggak? Nikmat Pak Ustaz. Sudah pernah cerita? Belum. Nah, nggak jamin.
Nggak jamin kalau sampai itu nikmat salat subuh. Tandanya orang nikmat salat subuh apa? Ngajak temannya. Ya, aku lihat kamu ini nggak pernah ke masjid. Kamu salat subuh di mana? Di Mekah atau di Madinah? Ya, tanyakan. Ayolah sekali-kali sholat di An-Nur. Luar biasa, masjidnya bagus. Tiap tahun direnovasi. AC-nya aja berapa? Tapi jangan lama-lama tinggal di situ. Kenapa? Jadi es batu nanti. Ya, dihibur. Kenapa? Sayang kalau kamu ke sholat subuh. Nikmat sholat subuh itu. Wah, apalagi bicara fadilahnya. Harus begitu, Pak. Karena kalau nggak gitu belum merasuk. Saya mau tanya, Bapak punya istri cantik, pernah cerita nggak? Pernah cerita nggak? Nggak pernah. Berarti istrinya nggak cantik. Cantik cerita, Pak. Ya, punya baju bagus. Ya, pasti cerita temannya. Kenapa? Saking nikmatnya. Hadirin rahimahullah. Nah, kejadian-kejadian tadi Allah memuji dirinya sendiri karena memberangkatkan dari Mekah ke Palestina ini butuh waktu panjang. Ternyata semuanya bisa terjadi dalam satu malam, bahkan tidak sampai satu malam. Ya, tidak sampai satu malam. Ini tidak mungkin. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diterima dengan iman, tidak bisa diterima dengan akal. Tidak bisa, Pak. Bagi Allah bagaimana? Ya, bagi Allah ya gampang, bagi kita yang sulit. Saya mau tanya, saatnya sampai Tuhan, sulit mana? Menciptakan langit 1, 2, sampai 7, menciptakan aras, ya, dengan hanya memberangkatkan Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7 sampai ke aras. Repot mana? Halo? Bikin langit dari langit pertama, kedua, sampai ke-7 sampai ke aras. Repot mana dibandingkan dengan memberangkatkan Nabi dari langit pertama sampai ke aras? Repot mana? Udah jauh. Ini namanya air apa? Mineral, bukan aqua ya. Biasanya saya kopi yang susu.